Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Pratama Putra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini, saya akan membawakan salah satu materi morfologi yang berjudul morfem. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita langsung masuk pengertian yang pertama, yaitu pengertian morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Morfem, suatu elemen dasar pembentuk kata yang tidak bisa dipecah belah menjadi unit yang lebih. Morfem didefinisikan sebagai satuan bahasa kecil yang memiliki makna relatif stabil dan yang tidak bisa dibagi dalam makna yang lebih kecil. Yang kedua, ada beberapa ciri morfem. Yang kesatu, morfem adalah satuan kecil di dalam tingkatan morfologi yang bisa ditentukan lewat analisis morfologi. Yang kedua, morfem selalu merupakan satuan terkecil yang berulang-ulang dalam pemakaian bahasa dengan bentuk yang lebih kurang sama pula, dengan arti gramatikal tertentu yang lebih sama pula. Yang ketiga, 5 jenis morfem bahasa. 1. Morfem berwujud fonem atau urutan fonem segmental. 2. Morfem terdiri atas gabungan fonem segmental dengan suprasegmental. 3. Morfem berwujud fonem-fonem suprasegmental. Yang keempat, morfem berwujud gabungan fonem suprasegmental dengan kesuprasegmentalan. Dan yang kelima, yang terakhir, ada morfem zero. Jadi, 5 jenis morfem ini sangat penting dalam pembentukan kata. Morfem ini juga berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Lanjut, yang nomor 4, morfem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya. Yang kedua, berdasarkan keunikannya. Ketiga, berdasarkan keutuhannya. Keempat, berdasarkan pembentukan kata-katanya. Yang kelima, berdasarkan jenis fonemnya. Keenam, berdasarkan isi makna leksikalnya. Selain itu, morfem dalam bidang morfologi dikenal pula dengan istilah morfem dasar, bentuk, dasar, pangkal, akar, atau leksem. Istilah ini disebut morfem dasar biasanya. Morfem digunakan sebagai pembeda dengan bentuk morfem afiks. Yang kelima, ada jenis-jenis morfem. Yang kesatu, morfem bebas, morfem yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan morfem lain. Yang kedua, ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang perlu terikat dengan morfem lain agar dapat digunakan secara aktif dalam wawancara. Yang ketiga, ada morfem leksikal. Morfem leksikal adalah morfem yang memiliki arti konkret dan tidak dapat berdiri sendiri. Sebagai kata, morfem ini berperan sebagai elemen dalam leksikon bahasa seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Selanjutnya, yang di nomor 6, ada peran struktur dalam struktur kata. Peran morfem dalam struktur kata. Morfem memiliki peran penting dalam struktur kata karena membantu membentuk arti dan fungsi kata. Yang pertama, pembentukan kata. Yang kedua, perubahan makna dan fungsi gramatikal. Yang ketiga, peran dalam sintaksis. Yang keempat, analisis morfem. Dan yang kelima, morfem dalam lintas bahasa. Yang ketujuh, morfem dan struktur kalimat. Morfem berperan dalam membentuk posisi kata serta hubungan antara kata dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Indonesia sendiri, morfem seperti me, di, dan ter sering digunakan untuk menunjukkan peran subjek dan objek dalam suatu kalimat. Morfem juga dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara subjek, predikat, dan objek dalam kalimat. Misalnya, morfem ter pada kata terbaca menandakan bahwa tindakan terjadi tanpa disengaja. Selanjutnya, yang di nomor 8 ada morfem dan makna semantik. Morfem juga berperan dalam membentuk makna semantik dalam sebuah kalimat. Melalui morfem, kata-kata dasar dapat memiliki makna yang lebih spesifik
Morfem juga dapat memperluas atau mempersempit makna atau kata. Misalnya, dengan mempersembahkan morfem an pada kata dasar pikir, kita mendapatkan kata pemikiran yang mengacu pada hasil tindakan berpikir, bukan hanya tindakan berpikir itu sendiri. Morfem juga berperan dalam membentuk kalimat kompleks yang melibatkan tindakan atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, penggunaan morfem ter dalam kalimat dia terjatuh menunjukkan bahwa tindakan jatuh terjadi tanpa disengaja. Selanjutnya yang ke-9 ada hubungan morfem, struktur, sintaksis, dan semantik dalam membentuk makna kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, interaksi antara morfem dengan sintaksis dan semantik sangat penting dalam membentuk kata morfem, yang merupakan elemen terkecil dalam bahasa yang memiliki arti, serta berfungsi untuk membentuk kata dan mempengaruhi makna serta fungsi kata dalam kalimat. Morfem sendiri berperan penting sebagai struktur kata sintaksis, yaitu bagaimana kata-kata diatur dalam kalimat, dan dalam semantik, yakni makna yang terkandung dalam kata atau kalimat tersebut. Yang ke-10, ada beberapa aspek pengaruh morfem. Yang pertama, pengaruh morfem terhadap pembentukan kata baru, pengaruh morfem dalam mengubah makna, pengaruh morfem terhadap perubahan kelas kata, pengaruh morfem terhadap variasi gramatikal, pengaruh morfem dalam kalimat pasif dan aktif, pengaruh morfem dalam membentuk makna jamak dan instantitas, dan yang terakhir ada pengaruh morfem pada pembentukan kata serapan. Jadi 10 aspek pengaruh morfem ini yaitu aspek pengaruh terhadap suatu kata yang mempengaruhi aspek morfem tersebut. Yang ke-11 ada morfem dalam membentuk makna kalimat dalam bahasa Indonesia. Morfem sangat penting karena banyak proses pembentukan kata bergantung pada penggunaan afiks, awalan, akhiran, dan lain-lain yang memodifikasi makna kata dasar. Morfem memungkinkan bahasa menjadi lebih fleksibel dan kaya dalam menghasilkan bentuk kata baru. Misalnya kata dasar ajar bisa berubah menjadi mengajar, pelajaran, pengajaran, dan sebagainya, yang semuanya memiliki makna yang sama. Yang ke-12, yang terakhir ada morfem dalam hubungan sebab akibat. Morfem juga memainkan peran penting dalam kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Misalnya, penggunaan morfem ber dalam kata kerja seringkali menunjukkan kebiasaan atau kondisi yang terjadi berulang kali, seperti pada kalimat dia berlari setiap pagi. Penambahan morfem ber tidak hanya menjelaskan tindakan berlari, tetapi juga memberikan informasi tambahan tentang frekuensi atau sifat tindakan tersebut. Jadi, morfem ini dalam hubungan sebab akibat perannya sangat penting untuk menunjukkan suatu hubungan. Sementara penggunaan morfem dalam kata kerja seringnya menunjukkan kebiasaan atau kondisi tertentu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.